kegiatan ada di kota Palembang ini, keagamaannya itu adalah mirip seperti di Hadramut. Itu baik itu sholat berjamaahnya, baik itu di dalam maulidnya dibaca. Kalau dahulu kan di antara di Hadramut itu ada ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Jadi menjelang juga Ramadan. Menjelang Ramadan di bulan Sya'ban itu ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Sama seperti mirip seperti kita sini ziarah kubra. Jadi orang kadang-kadang merasakan ziarah di sana, ziarah Nabi Hud, ketika lihat kita di Palembang ini, ya mirip dikatakan. Ada kesamaan ziarah kubra itu dengan ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat masjid yang dimanapun Anda berada? Selamat datang kembali di acara Obama, obrolan asik bersama Masjid Agung. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Habib, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan yang sering kita dengar, yaitu kota Palembang, yaitu Hadramut kedua. Nah Habib, misalnya Habib boleh disapa daripada pemirsa di rumah, yaitu sahabat masjid kita yang ada di rumah, sekaligus menceritakan tentang sedikit profil dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang ada di rumah, para pencinta Masjid Agung mobil khusus, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan di bulan Sya'ban yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkatan di bulan Sya'ban ini, sebagaimana di bulan Rajab kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkatan. Insyaallah kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, keseharian tidak lain adalah belajar dan mengajar. Karena inilah tugas selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak terlepas kita mempelajari ilmu dan mengajarkannya, berdakwah sebagaimana guru-guru kita yang memerintahkan kita untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika itu belajar di kota Palembang ini dengan para mualim yang ada di kota Palembang, terutama dahulu kita belajar di Madrasah Darul Aitam yang dahulu diisi pengajarnya para mu'alim, ya, mu'alim yang luar biasa. Mereka mendidik dengan akhlak, dengan praktek ilmunya. Berapa banyak hadis-hadis yang kita hafal, ayat-ayat dan surat-surat yang kita hafal dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di Madrasah Darul Aitam. Kemudian di dalam jenjang pendidikan agama, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan anak dan seorang guru mulia Al-Habib Abuya Habib Nagib bin Muhammad bin Syekh Bakar bin Salim, yaitu di pesantren Al-Khairat Bekasi. Beliau yang memberikan pendidikan kepada kita, mengenalkan agama, dan juga guru-guru yang ada di pondok pesantren Al-Khairat. Dan alhamdulillah mendapatkan rezeki yang luar biasa, bisa belajar meneruskan pelajaran di Hadramut, di Yaman, di kota Tarim, bersama Sayyidul Wali Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh di Darul Mustafa. Dan kepulangan dari Darul Mustafa, diperintahkan guru-guru kita untuk berdakwah. Dan alhamdulillah diantaranya dakwah keseharian di Masjid Agung. Dari dahulu kita juga dapat bimbingan dari guru-guru yang ada di kota Palembang ini. Jadi sampai sekarang di majlis-majlis taklim, baik itu di masjid-masjid, musola-musola, dan sekarang lagi membina Yayasan Dar Arifin. Jadi pondok pesantren yang insya Allah setelah bulan Syawal ini akan dibuka untuk orang yang mukim. Selama ini ada yang tidak mukim, ada yang belajar tahfiz,
tahsin itu sekitar 90 santri. Tapi insya Allah setelah di bulan Syawal ini kita akan adakan santri yang mukim. Insya Allah mudah-mudahan kita minta doa dari pemirsa agar dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pembangunan dan pelaksanaan pondok pesantren ini. Insya Allah ya, itu sekelumit di antara di samping kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tidak lain adalah untuk memberikan manfaat kepada umat Islam khususnya di kota Palembang Darussalam ini. Masya Allah, luar biasa. Telah kita dengarkan tadi profil singkat dari Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi yang sangat luar biasa. Dari yang itu beliau belajar sampai ke Hadramaut Habib. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Suatu keberkahan dan suatu nikmat yang besar untuk kita semua atas kehadiran beliau di kota Palembang ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersemangat dalam menuntut ilmu ya Habib. Alhamdulillah. Nah, Habib. Selanjutnya Habib, kita mendapatkan informasi bahwasanya Habib merupakan juga Ketua Rabitatul Alawiyah di Kota Palembang Habib. Alhamdulillah ya. Habib boleh diceritakan kepada kita dan juga sahabat masjid yang ada di rumah, pemirsa sekalian, mengenai Rabitatul Alawiyah itu sendiri Habib. Rabitatul Alawiyah itu adalah ikatan, yaitu ikatan keluarga, sebenarnya adalah ikatan dalam hal organisasi kekeluargaan. Kekeluargaan yaitu dengan nasab, yaitu dinamik sesuai dengan daripada namanya Rabithah Alawiyah, yaitu karena Alawiyah itu Alawin, keturunan Bani Alawi. Jadi ini secara langsung orang yang nasab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ikut di dalam hal Rabithah Alawiyah ini, keanggotaan. Jadi ini adalah organisasi keluarga, tapi organisasi keluarga ini untuk tidak lain visi dan misinya memberikan manfaat untuk umat keseluruhan. Jadi dalam bidang baik itu sosial, di dalam bidang pendidikan. Rabithah Alawiyah didikan dari awalnya tidak lain adalah untuk berdakwah di jalan Allah, saling bantu-bantu, baik itu bekerjasama dari dahulu dengan organisasi NU dan para ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Jadi Rabithah Alawiyah itu tidak lain adalah untuk membantu dakwah, walaupun organisasi kekeluargaan, tapi misi dan misinya tidak lain adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa sekali. Sahabat masjid yang ada di rumah atau para hadirin sekalian, tentunya itu adalah sedikit informasi mengenai Rabithah Alawiyah yang di Indonesia itu diketuai oleh Habib Taufik. Habib, Masya Allah, nama sekali. Baik Habib, melanjutkan mengenai Kota Palembang sebagai Hadramaut Tsani Habib. Nah, bagaimana pendapat Habib terkait dengan Kota Palembang yang dijuluki sebagai Hadramaut Tsani Habib? Hadramaut Tsani yaitu dikatakan Hadramaut yang kedua. Ini tidak sembarangan ketika pada saat orang melekatkan Palembang ini sebagai Hadramaut yang kedua. Memang ikatan itu yang sangat luar biasa sebenarnya waktu kita juga waktu di Hadramaut. Jadi waktu Hadramaut itu kita lagi duduk di masjid, itu di Masjid Asgab, masjid tempat orang juga penghafal Al-Quran. Pada saat lagi pada wisuda, bahasa kita sekarang wisuda penghafal Al-Quran. Jadi waktu itu kita lagi ngobrol dengan orang yang anak Indonesia juga yang tinggal di Jawa, lagi ngobrol. Dikatakan bahwa lagi ngobrol-ngobrol itu jadi waktu ngobrol itu kita saling ini, oh ini orang Palembang, ini orang ini. Jadi kita membanggakan Palembang kita. Tiba-tiba pada saat itu lagi ngobrol, ternyata ada lauh kayu yang besar, itu tuliskan ayat-ayat Al-Quran untuk kadang dibaca, dikeluarkan pada saat wisuda atau menghafal Al-Quran itu. Tapi ternyata di sudut sebelah kanan itu tertulis itu Palembang. Masya Allah. Tertulis Palembang. Itu waktu itu kita heran juga, ini ikatan Palembang. Ya benar itu Palembang. Ternyata memang dahulu ikatan Palembang dengan Hadramaut itu luar biasa. Sudah. Terutama di zaman Kesultanan itu mungkin. Masya Allah. Kan dikirim mungkin kayu, itu kan kayu yang luar biasa, itu hanya di Palembang itu banyak dahulu. Tapi tulisannya itu memang Palembang, itu hadiah mungkin entah dari Kesultanan atau yang jelas di sana itu ada tertulis di situ Palembang. Nah, di samping itu bahwa kegiatan ada di Kota Palembang ini keagamaannya itu adalah mirip seperti di Hadramaut. Itu baik itu sholat berjamaahnya,
baik itu di dalam maulid-maulidnya dibaca. Kalau dahulu kan Palembang ini kita terkenal dengan diantara baca Maulid Serapul Anam. Itu waktu anak lagi kecil, dulu ingat dulu. Kalau sekarang ini sudah mulai hilang ini kebiasaan ini. Jadi Serapul Anam dulu orang baca sampai malam. Ya, makanannya tidak terlalu mewah-mewah seperti sekarang ini. Jadi dulu luar biasa. Nah, di Hadramut itu kalau baca Serapul Anam itu baca Maulid itu sampai habis. Dulu banyak orang di Palembang ini hafal, sekarang kan sudah mulai hilang. Tapi walaupun tetap maulid-maulid yang lain itu dibaca. Jadi Syarabul Anam kadang-kadang sekarang ini sudah mulai hilang, sudah orang membacanya. Sekarang ini Syarabul Anam terkenal dengan pakai terbangannya yang Syarabul Anam. Kalau dulu itu maulidnya betul-betul dibaca. Nah, di Hadramut itu. Jadi maulidnya dan kebiasaannya itu luar biasa sama seperti makanya orang-orang yang berkunjung ke Palembang, yang pernah ke Tarim, pernah di Hadramut, ketika berkunjung ke Palembang, yang begitu lihat banyaknya ulama, banyak aulia, sampai akhirnya melekat secara otomatis orang-orang yang pernah. Jadi membandingkan antara Hadramut dengan Palembang, itu se-Indonesia ini yang mirip sekali Hadramut, itu di Palembang. Makanya dikatakan akhirnya dikenal Palembang ini, ada sebagian yang menyebut itu Hadramut Tsani, Hadramut yang kedua, karena ada kemiripan-kemiripan di dalam muamalah, di dalam berjalan dalam urusan agama. Masya Allah, luar biasa. Para sahabat masjid, telah kita dengarkan. Jadi Hadramut Tsani ini bukan hanya pengakuan dari masyarakat Palembang, tetapi memang perbandingan dari orang-orang yang ada di luar Palembang ketika berkunjung ke Palembang dan yang pernah ada di Hadramut. Jadi dari segi amalan-amalan, kemudian juga ibadah-ibadah yang dilakukan itu hampir sama dengan yang ada di Hadramut Yaman. Apalagi tadi dikatakan Habib bahwasanya ada kayu yang bertuliskan Palembang. Masya Allah, itu artinya memang sudah dari dulu Habib pernah ikatan daripada Hadramut ini dan juga kota Palembang. Masya Allah, luar biasa. Habib berbicara tentang Hadramut Tsani di Palembang ini, kita ada yang namanya ziarah kubur Habib, yang mana saat ini menjadi event yang luar biasa, yang menjadi perhatian pemerintah, karena memang banyak sekali yang ikut serta di dalam kegiatan ziarah kubur ini Habib. Nah, menurut Habib bagaimana kegiatan ziarah kubur ini dan sejarah awalnya? Ya, seperti tadi bahwa kemiripan, kesamaan kita di Palembang dengan di Hadramut itu luar biasa. Di antara di Hadramut itu ada ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Jadi menjelang juga Ramadan. Menjelang Ramadan di bulan Sya'ban itu ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Sama mirip seperti kita sini ziarah kubro. Jadi orang kadang-kadang merasakan ziarah di sana, ziarah Nabi Hud, ketika lihat kita di Palembang ini, ya mirip dikatakan. Ada kesamaan ziarah kubro itu dengan ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Awal mula cikal bakal ziarah kubro itu ziarah yang besar. Itu dahulu para guru-guru kita, baik itu dari habaib maupun kiai, yang mereka mendawamkan untuk berziarah. Nah, terutama berziarah kepada para aulia, solihin, ulama, terutama yang berkenaan dengan kesultanan, karena Palembang ini terkenal sudah Kesultanan Palembang Darussalam itu Sultan Mahmud Badarudin I, di antara banyak mereka menantu-menantunya ulama dan dikelilingi oleh para ulama. Makanya di pemakaman sultan itu di sampingnya adalah Imam Al-Idrus. Nah, di situ menunjukkan bahwa bagaimana sultan sendiri harus seorang yang alim, ulama, tapi didampingi juga ulama. Ini kita untuk menghidupkan itu. Jadi ulama-ulama dahulu, para habaib, di antaranya Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, ya, ulama terkemuka Palembang, yang beliau belajarnya hanya di kota Palembang, dan ulama-ulama yang ada di kota Palembang kita tahu di antara guru beliau Kiai Pedatuan yang terkenal, itu salah satu guru beliau. Dan juga pada saat itu banyak ulama-ulama akhirnya berziarah kepada makam-makam tersebut. Nah, ziarah di hari Ahad menjelang Ramadan.
berziarah dari tempat ke tempat. Masya Allah. Ziarah ke sultan, jadi menghidupkan dan melihara pemakaman yang ada di Kambang Koci terutama. Dulu di situ pemakaman seluruhnya nyambung ke Kawah Tengkurap. Itu ada Pangeran Syarif Ali terus. Karena mungkin zaman penjajahan itu banyak dibuat jalan dan digusur, mungkin sebagian makam-makamnya itu hilang. Tapi yang sekarang masih ada, itu yang dikunjungi, karena tidak lain untuk menghidupkan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana juga kebersamaan pemerintah dengan ulama. Mudah-mudahan itu kita jadi Palembang Darussalam, hingga akhirnya dari ke tahun akhirnya bertambah rami, ziarahnya bertambah rami. Awalnya itu hanya hari Ahad, itu 1 hari dulu. Akhirnya berkembang menjadi 3 hari. Jadi karena yang kita kunjungi itu tidak lain ada ikatan satu sama lainnya, ikatan ulama dari generasi-generasinya. Jadi di hari pertama itu ini generasi awal dianggap gitu ada saat itu, karena makam-makamnya sudah tua. Di hari Sabtu, dan kita mulai dari hari Jumat. Di hari Sabtu untuk di Seberang Ulu. Di Seberang Ulu juga mengadakan untuk ziarah ini sampai ke pemakaman Asgab. Karena di situ juga ada Al-Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah saudara Datuk Murni. Kalau Datuk Murni ada di pemakaman Kawah Tengkurap. Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Al-Haddad, itu di Kawah Tengkurap itu ada. Beliau seorang ulama juga zamannya. Makanya hari Sabtu itu ziarah di Seberang Ulu. Kemudian di hari Jumat itu berziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Di situ ada juga sesepuh orang Hadramut kenal dengan ini makam itu, menantu Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, yaitu Habib Abdullah bin Durub bin Syahab. Karena beliau dikatakan anaknya beliau itu yang ada di kota Tarim, yang dinamakan Qalbul Tarim atau Ainut Tarim. Itu adalah Habib Alwi bin Abdullah bin Durub bin Syahab. Nah, ayahnya memakamkan di sini. Nah, Habib Ahmad bin Syekh juga ikut andil dalam pembangunan itu, dalam manuskrip Masjid Agung juga beliau ikut andil di dalam pembangunan Masjid Agung. Karena beliau seorang ulama, juga seorang pedagang. Maka itu tidak lain ada ziarah kubro itu ya, kita menghidupkan jejak salaf, jejak para ulama kita berdakwah di kota Palembang ini terutama, dan juga ketika berkembang dan ini menjadi akhirnya aset wisata. Aset wisata akhirnya, karena ini menarik wisata, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Palembang, mereka menarik untuk jadikan adalah ini ikon, dijadikan jadi aset wisata religi kota Palembang, bahkan di Sumatera Selatan. Jadi itu sudah masuk dalam agenda pemerintah sekarang. Jadi ziarah kubro ini kita selaku panitianya sebenarnya melaksanakan, tapi acara ini adalah milik pemerintah kota Palembang. Jadi aset wisata di dalam ziarah kubro ini banyak hal-hal wisata yang bisa kita kembangkan. Alhamdulillah dengan adanya ziarah kubro, karena yang datang itu bukan hanya dari luar kota Palembang, bukan hanya dari Palembang, Sumatera Selatan, dan juga dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Di antara di situ kita bisa mengenalkan makanan-makanan khas Palembang, terutama pempek. Itu sudah jelas ya, pempek itu karena tidak datang Palembang, tidak makan pempek belum datang. Nah, juga makanan-makanan khas Palembang. Palembang ini kalau masalah kulinernya luar biasa banyaknya. Jadi akhirnya kenal orang, nama-namanya kenal. Nama-nama makanan, kadang-kadang mereka senang, setelah itu kadang-kadang ya minta dikirim makanan. Nah, dari situ kita mengenalkan juga. Jadi mengenalkan kuliner kita, yang mengenalkan bagaimana budaya kita di kota Palembang. Bahkan tidak sedikit mereka memuji kita di Palembang ini, persatuan Palembang ini begitu kuat. Jadi dalam ziarah kubro itu mereka memperhatikan yang tidak mereka dapatkan di tempat-tempat lain. Antara habaib dengan kiainya, antara istilahnya alumni dari pondok pesantren yang lain itu bersatu. Nah, kalau tempat lain itu sulit, kadang-kadang mereka berdakwah ya sendiri-sendiri. Yang kita Palembang ini, tapi mereka menyaksikan, di antara mereka hampir mengucapkan bahwa tidak kami dapatkan kecuali di Palembang. Masya Allah. Karena panitianya itu dari ya para asatidnya keluaran dari alumni manapun ikut andil. Itu alumni Mekah, alumni Madinah, alumni Hadramut, dari setiap pondok pesantren itu ikut andil. Makanya persatuan di Palembang ini sangat luar biasa. Itu tercermin dalam ziarah kubro. Habaib dan kiainya itu ikut andil. Kesultanan, pemerintah, polisian, TNI ikut andil. Nah, ini mencerminkan luar biasa kita
di Palembang ini. Jadi bukan hanya kita ziarah dengan hanya sekadar ziarah, tapi luar biasa nampak persatuan yang kita kedepankan. Insya Allah luar biasa. Kita dapat kita ketahui bahwasanya ziarah kubro yang dilakukan ini merupakan program event yang sangat luar biasa, yang mana melibatkan banyak sekali pihak yang saat ini sangat didukung oleh pemerintah karena masuk ke dalam event pemerintah. Kemudian juga dari segi UMKM juga yang sangat luar biasa, Habib ya. Kemudian juga tadi disampaikan Habib bahwasanya ibadah ini sangat diminati oleh banyak kalangan, Habib. Namun tentunya Habib, kita sering mendengar daripada banyak kalangan juga ataupun segelintir kalangan yang mengatakan soal bid'ah yang terkait dengan ziarah ini, Habib. Bagaimana pandangan Habib terkait hal tersebut? Tentang masalah bid'ah ini tidak akan selesai orang bahas masalah bid'ah, karena makna bid'ah itu kadang-kadang beda di dalam menafsirkan makna bid'ah. Jadi kalau misalnya kita lihat di debat-debat itu tidak akan selesai tentang masalah bid'ah. Jelas di dalam masalah yang kita lakukan ziarah itu dalilnya jelas, dan dalil jelas ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah nyatakan tentang masalah ziarah secara umum tidak ada larangan untuk ziarah. Nabi pernah melarang memang ziarah. Kuntu nahaitukum ziarah fazuruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah, tapi berziarahlah. Sedang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah. Ya. Nah, perintah ini dikatakan ulama perintahnya umum. Kapanpun untuk berziarah ke pemakaman umum. Siapapun makam muslim untuk ziarah. Kenapa untuk ziarah? Mengingatkan itu akhirat. Di antara faedah salah satu ziarah. Itu kadang-kadang orang pernah kadang-kadang ditanya, guru kita pernah ditanya tentang masalah orang ziarah kubur, duduk lama-lama di kubur, duduk pada saat itu. Guru kita menjawab pada saat itu, kenapa dikatakan duduk lama-lama di kubur? Apa dikatakan beliau? Guru kita menyatakan satu kalimat yang luar biasa ini. Sayyidul Walid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau ketika ditanya dengan demikian, beliau menjawab apa? Aku lebih senang duduk dengan orang yang mengingatkan aku akhirat daripada aku duduk dengan orang yang melupakan aku terhadap akhirat. Itu kadang-kadang duduk dengan orang yang hidup lupa kita terhadap akhirat. Kita duduk dengan orang yang meninggal kita ingat akhirat. Duduk lama-lama untuk ingat akhirat bagus itu. Duduknya belum kita doa atau bacaan-bacaan lain, duduknya untuk kita pasti ingat akhirat. Jadi kalau orang misalnya nanya kenapa ini duduk, lebih itu jawaban simpel, singkat dan bermakna. Itu lebih baik dengan duduk dengan mengingatkan kepada akhirat, lebih aku senangi daripada duduk dengan orang yang melalaikan aku terhadap akhirat. Masya Allah, luar biasa kita mendapatkan ilmu kalam yang sangat luar biasa dari ulama kita, yaitu duduk dengan orang yang wafat itu mengingatkan kepada kemana itu lebih baik daripada duduk bersama orang yang hidup tetapi melalai kita daripada akhirat. Luar biasa Habib, ilmu yang disampaikan sangat luar biasa, dan tentunya para sahabat masjid tadi kita dengarkan dari Habib bahwasanya di kegiatan ziarah kubur ini banyak sekali tamu-tamu yang datang, bukan dari luar kota saja tetapi juga dari luar negeri, Habib. Kemudian yang menjadi pertanyaan untuk kesiapan dan cara penyambutan kita atau panitia terhadap tamu-tamu dari luar negeri ini seperti apa? Alhamdulillah untuk penyambutan tamu terutama dari luar negeri ya seluruhnya tamu ziarah kubur ini kita anggap itu tamu. Baik itu dari kota Palembang maupun yang dari luar kota Palembang maupun luar negeri. Alhamdulillah dari acara 3 hari itu sudah kita siapkan mereka, bahkan yang hadir itu sekiranya untuk konsumsi itu sudah siap. Alhamdulillah untuk konsumsi itu adalah dibantu oleh segenap para pencinta ulama yang di kota Palembang. Jadi kita tidak menutup, makanya untuk makanan sumbangan daripada pencinta ulama dari dulu, dari awal-awal itu, dari mulai sedikit mereka untuk memberikan makanan, kemudian akhirnya banyak orang tuh, banyak juga yang nyumbang. Maka dari mulai hari Ahad, mulai hari Jumat itu pagi itu sudah kita berikan makan pagi. Di samping di tempat-tempat tamu itu sudah juga kita siapkan makanan-makanan untuk tamu terutama dari luar negeri yang mereka lebih senang tinggal di rumah-rumah. Maka ada sebagian para pencinta ulama mereka nyiapkan rumah mereka sudah dikosongkan untuk tamu. Bahkan mereka nyiapkan untuk makanan dan minum-minumannya. Itu. Bahkan di acara itu sendiri sudah disiapkan itu dari mulai makan pagi itu di hari Jumat itu kita di Masjid Darul Mustaqim di kota itu sudah setelah pembacaan maulid, zikir dan kita siapkan untuk makan pagi.
Makan pagi sudah siap untuk seluruh yang hadir. Kemudian kita jalan ke Gubah ziarah. Setelah ziarah, kita duduk juga akhirnya makan siang. Jadi sebelum sholat Jumat. Nah di situ pada saat Jumat, kesempatan kita mengambil kesempatan pada saat itu membagi orang-orang yang atau ulama-ulama dari luar untuk khutbah Jumat. Jadi kita tawarkan di masjid-masjid yang memang bisa, mungkin kadang-kadang jadwal-jadwal kita, asatid kita, guru kita yang di Palembang ini kadang-kadang memberikan jadwalnya untuk para tamu. Jadi mereka biar bisa berkhutbah Jumat di masjid-masjid kita. Kemudian di sore harinya, sampai malam di pesantren Ariyat. Ada acara itu hampir makan malam. Besoknya demikian juga di hari Sabtu di rumah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, di situ makan pagi kita. Setelah kita zikir bersama, zikir yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, kita ini punya ada ulama yang punya zikir sendiri, ada zikir namakan Kanzul Khafi, itu zikir Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Beliau guru dari Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyu'eb. Nah, Basyu'eb ini di Palembang ini, Basyu'eb itu nasabnya bersambung kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Ansor. Jadi kalau nasab itu Al-Ansor. Jadi ada di Palembang ini lengkap. Jadi itu ada Syekh Hasan bin Abu Bakar Basyu'eb, murid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Dia banyak ngarang kitab dalam kitab Arab Melayu. Kan dulu orang nulisnya Arab Melayu, banyak kitab-kitab beliau. Nah, di antara kitab-kitab beliau itu beliau ada mengarang kitab amalan sehari semalam. Nah, di situ beliau menuliskan amalan gurunya. Itulah zikir Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di 12 Ulu. Nah, Syekh Hasan ini adalah guru Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Nah, gurunya. Makanya ulama ini satu sama lainnya mereka luar biasa memberikan dan mengambil ilmu. Dari kemudian makan pagi di sini, punya ziarah ke makam beliau, juga makam Habib Abdurrahman Al-Munawwar, yang punya kampung Munawwar itu di situ juga ada di seberang Ulu. Nah, kemudian setelah itu di situ juga kita bagikan juga makanan atau minuman. Banyak dari para pencinta ini menyiapkan sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu panitia ini ternyata sudah ada di situ minuman. Mereka membagikan kadang-kadang di jalan. Kemudian sampai di Asgaf. Nah, di Asgaf itu ada hall juga Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Asgaf. Di situ kita sajikan makan siang di situ. Nah, setelahnya ada jeda istirahat. Setelah istirahat sorenya mulai lagi acara hall di Kampung Al-Munawwar. Jadi juga di situ hall Germezani, Sayyidina Habib Abdurrahman As-Sigab bin Muhammad Maulad Dawileh. Tapi malam juga di situ ada tausiah dan juga makan malam. Jadi dari pagi sampai malam itu sudah kita siapkan. Di hari Ahadnya juga demikian. Ahad makan, justru kadang-kadang persiapan kita untuk makan itu kadang-kadang kita menggunakan makanan khas Palembang. Makanan khas Palembang di pagi hari itu ya, kita siapkan itu. Biar mereka ini makanan Palembang khas Palembang. Jadi pagi sampai ke siang. Kemudian ditutup untuk mengenalkan kita wisata Sungai Musi. Nah, wisata Sungai Musi, keliling Sungai Musi, ditutup kita ziarah ke Syekh atau Kiai Marogan, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud, atau kita kenal dengan Kiai Marogan. Itu tutup di situ, sholat maghrib, ziarah. Jadi penutupan untuk ziarah kubro itu mengenalkan, wah ini samping wisata Sungai Musi, kita kenalkan Sungai Musi, Masjid Lawang Kidulnya, lewat sampai kita ke makam Kiai Marogan, ziarah maghrib. Dan subhanallah, yaitu panitia itu seluruh keluarga besar Kiai Marogan itu menyiapkan makanan sudah. Jadi kalau kita datang sedikit tuh mereka nanya kemana lagi yang lain gitu. Nah, jadi itu sudah siap, sudah setiap tahun sudah demikian. Mereka menyiapkan sendiri. Bahkan kalau tamu itu kadang dari kapal tuh diarak. Mereka terbang diarak untuk sampai ziarah. Makanya luar biasa mereka sambutan, luar biasa. Mereka nanya, kita kenalkan ini salah satu ulama Kota Palembang. Masya Allah. Luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Habib, tentunya terkait dengan persiapan untuk menyambut tamu itu dari event ziarah kubur ini atau ziarah kubro ini kita dapat mengambil banyak sekali ilmu, Habib. Bagaimana para ulama-ulama kita yang ada di Palembang ini di dalam akhlak dan adabnya di dalam menyambut tamu, khususnya yang tamu-tamu yang dari luar kota ataupun luar negeri dan tamu-tamu yang lainnya. Dan juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang patut dicontoh
untuk kita semua sahabat masjid yang ada di rumah. Kemudian juga Habib, kita terkait dengan ziarah kubro ini, kita pastinya tentu akan mengenang Allahyarham Habib Mahdi Habib. Nah, pertanyaannya Habib, untuk apa namanya perbedaan Habib, bagaimana namanya ketika adanya beliau dan saat ini kita tidak ada lagi kehadiran beliau Habib, bagaimana perbedaannya Habib? Karena ini sebenarnya di dalam kepanitiaan ziarah kubro ini sudah tersistem. Jadi tersistem ini jadi bukan kita mengandalkan seseorang. Jadi kalau sudah tersistem ini, maka adanya beliau memang ya membantu dengan acara terutama di hari Jumat. Ya, ketika tidak ada beliau, ya ada yang melanjutkan perjuangan beliau. Di antara yang murid-murid beliau sendiri. Karena beliau jenis ini dengan anak sendiri dari awal kepulangan dari Hadramut, karena kita sama ininya balik itu bareng. Nah, jadi balik bareng, ya, dakwah itu selalu sinergi di dalam masalah dakwah. Jadi beliau tahu dan juga Ana juga tahu tentang keadaan beliau, dan beliau sangat membantu luar biasa untuk kelancaran acaranya. Terutama di antaranya kedekatan beliau dengan pemerintah, dengan kepolisian dan TNI itu sangat membantu. Istilahnya beliau bagiannya. Tapi setelahnya ada yang banyak juga yang menggantikan. Terutama sekarang ini sudah tersistem, jadi maka istilahnya berjalannya tetap berjalan seperti biasa. Jadi kita hanya panitia sebenarnya sekarang koordinator. Dari yang relawan itu yang sangat yang bekerja di dalam ziarah kubur ini, bahkan nama-nama mereka itu tidak tercantum di kepanitiaan. Mereka yang banyak bekerja. Jadi yang ada kepanitiaan cuma koordinator untuk mengontrol apa yang sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan. Insyaallah. Habib, tentunya Habib di dalam ziarah kubro ini banyak sekali daripada warga khususnya Kota Palembang yang ikut serta di dalam kegiatan ziarah kubro ini Habib. Nah, apa saja sih Habib pesan untuk warga Kota Palembang mengenai ziarah ini Habib? Pertama untuk kita terima kasih ucapkan kepada segenap warga Palembang yang sudah berpartisipasi di dalam acara ziarah kubur setiap tahunnya. Baik itu menyumbangkan hartanya, menyumbangkan mungkin yang tidak kita ketahui, mereka diam-diam menyumbang, itu sudah banyak, sudah mengetahui. Bahkan mereka ikut andil dalam ziarah, mereka senang untuk berziarah. Bahkan ketika pada saat Covid, kita pada saat itu istirahat setahun, pada saat itu ya mereka banyak bertanya, orang-orang di Kota Palembang kapan lagi untuk mengadakan ziarah kubroh ini. Jadi pertama itu kita ucapkan terima kasih yang ikut berpartisipasi, dan juga kita ucapkan mohon maaf. Jadi mewakili segenap panitia, mungkin mewakili segenap yang hadir, ada sebagian mungkin terganggu, masyarakat Palembang terganggu dengan adanya ziarah kubroh ini, karena melibatkan massa yang begitu banyak. Kadang-kadang ada yang terganggu dengan aktivitas mereka. Jadi kita mohon maaf, makanya kadang-kadang sudah jauh-jauh hari sudah kita umumkan, makanya kita tempel banner-banner di tempat-tempat di situ yang kita tahu, biar masyarakat Kota Palembang yang belum tahu dia tahu ini akan ada acara. Mungkin mereka akan siap-siap, mungkin tidak akan melalui jalan-jalan yang dilalui oleh peserta ziarah. Jadi jauh-jauh hari sudah kita umumkan. Bahkan mungkin kalau orang yang tahu sudah tahu setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya kita laksanakan di hari Jumat keempat atau Jumat ketiga. Jadi kalau misalnya Sya'ban itu ada 5 Jumat, maka berarti di hari Jumat yang keempat. Kalau misalnya 4 Jumat, berarti di hari Jumat yang ketiga. Jadi kalau orang sudah paham, ini akan dilalui oleh peziarah, mungkin ya mereka yang mau lewat dengan ada urusan kepentingan yang lain, yaitu mereka mengambil jalan yang lain, alternatif yang lain. Tapi kesempatan ini kami mohon maaf kalau seandainya mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di Kota Palembang, dan kami ucapkan terima kasih segenap warga Kota Palembang yang ikut partisipasi di dalam acara ziarah kubroh ini, karena tidak lain kita mengharapkan keberkatan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tentunya warga Kota Palembang sangat tetap harus mematuhi daripada informasi-informasi yang telah diberikan. Untuk itu apapun yang informasi yang disampaikan nantinya oleh para panitia
Ziarah Kubro untuk kita dapat patuhi, Habib. Baik Habib, berbicara mengenai Hadramut Tsani, Habib, apa saja sih Habib selain daripada Ziarah Kubro yang sangat luar biasa ini, tradisi-tradisi yang ibadah yang saat ini menjadi event juga Habib di Kota Palembang, yaitu Maulid Arba'in, Habib. Nah, mengenai Maulid Arba'in ini, bagaimana pandangan Habib terkait dengan warga Kota Palembang menyikapi ataupun semangat di dalam mengikuti kegiatan Maulid ini? Maulid Arba'in sebagaimana tadi sudah jelaskan, karena di Kota Palembang ini sebenarnya sudah ada dari dahulu maulid dari musola ke musola, itu yang membaca Maulid Syaraful Anam. Dulu kan Masjid Agung juga demikian ya. Sekarang ya mungkin Masjid Agung dan yang beberapa tempat itu masih untuk Maulid membaca Syaraful Anam, dan itu juga dari musola ke musola. Nah, sebenarnya Maulid Arba'in itu menghidupkan untuk yang sudah lama. Dia menghidupkan. Nah, dimulai dari anak-anak muda, akhirnya dimulai dari rumah ke rumah. Nah, itu dari rumah ke rumah yang kita pilih awal-awal itu ada rumah-rumah para ulama, para solihin, para ulia, itu rumah sekalian tabarukan gitu dengan rumahnya. Jadi baca Maulid. Akhirnya karena banyak yang ikut, udah kadang-kadang yang nawarkan rumahnya, kepengen juga musolahnya, dan akhirnya banyak menambah sampailah akhirnya 40. Kadang-kadang 40 itu sudah akhirnya mantap, 40 sudah cukup kan, 40 malam. Nah, akhirnya kenapa akhirnya besar ini Maulid ini, karena semakin lama semakin antusias warga Palembang itu untuk hadir. Jadi kita menghidupkan, karena sudah mulai hilang di Kota Palembang ini, itu sebelum adanya terkenalnya Maulid Arba'in. Orang yang adakan Maulid itu hanya sekadar kumpul dan tausiah, tanpa ada yang membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah mulai hilang, makanya kita hidupkan lagi. Nah, hidupkan lagi, kalau mungkin kita membaca kitab Syaraful Anam itu kadang-kadang terlalu panjang. Jadi kan kitab-kitab Maulid itu adalah kitab sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syair dalam bahasa Arab, baik itu Syaraful Anam, baik itu Syamtud Durar, maupun juga kita Maulid Al-Bazanji. Itu namanya kitab-kitab Maulid. Nah, Syaraful Anam sudah karena terlalu panjang. Nah, terlalu banyak, akhirnya kita Maulid yang sering dibaca adalah Maulid Syamtud Durar. Nah, sekarang yang antusias anak muda di antara ada Maulid Dia Ulami. Nah, Dia Ulami. Jadi antara 3 Maulid, kadang-kadang 4 Maulid yang kita sering baca, tergantung permintaan. Kadang-kadang tuan rumahnya ada minta, kita baca Maulid Berzanji, ya Maulid Berzanji dibaca. Dia minta Maulid Syamtud Durar dibaca. Atau Maulid misalnya kebanyakan Maulid Dibai, Maulid Dibai dibaca. Itu tergantung tempat yang minta pembacaan Maulid ya, yang biasa dibaca di tempat itu. Nah, itu akhirnya menyebarlah Maulid ini, hingga akhirnya rohanianya kan beda. Orang ketika memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan tausiah, tanpa membaca Maulid, tanpa membaca kita salawat, itu kadang-kadang rohanianya agak kurang. Maka ketika orang yang ikut hadir, kemudian mereka senang, merasa nyaman duduk di Maulid, hingga akhirnya mereka menawarkan tempat mereka. Maka untuk sekarang ini ketika panitia ya ada syarat tertentu, ya syaratnya tempat parkirnya mesti ada tempat diantaranya, karena butuh jamaah yang datang itu begitu banyak. Jadi antaranya ya mereka nyiapkan tempat, terutama tempat parkir. Untuk panitia Arba'in itu kadang-kadang sudah menyiapkan penceramahnya. Kalau tempat yang tidak ada penceramah, panitia sudah menyiapkan penceramahnya. Bahkan kadang-kadang kita zaman juga Habib Mahdi, jadi kalau sudah menjelang Maulid itu ya kita buat susun ada panitia khusus untuk mendata tempat-tempat. Ada yang tempat rutin, ada yang tidak rutin, sampai cukup 40. Nah, setelah cukup 40, ada di antara mereka ini sudah ngisi penceramah sendiri, manggil penceramah sendiri, itu kita kadang-kadang kita tandai. Nah, yang kosong ini kita ada namanya grup WhatsApp para asatid di Kota Palembang. Nah, tawarkan. Bahkan kita kadang-kadang tidak kita tahu kasih tempatnya di mana, kosong ininya. Jadi mereka nulis itu malam pertama, malam ini gitu. Jadi kita juga tidak ada ngumumkan kadang-kadang. Yang penceramahnya siapa, tidak ngomong ke tempatnya, Pak. Hingga akhirnya ini ya ustadznya yang kita ini di malam pertama, ini malam kedua, ini malam. Nah, akhirnya terjalin seperti jadi bahwa akhirnya Maulid Arba'in ini tersebar dengan ya sendirinya, dan juga koordinatornya itu ya sama-sama. Itu dari waktu zaman Habib Mahdi itu kita atur. Bahkan kadang-kadang pada saat itu pernah juga kita atur membaca kitab. Dulu satu ustadz membaca kitab sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satunya ceramah.
Ada kemudian pernah juga kita buat itu arba'in itu dengan temanya. Jadi judulnya sudah dibuat. Jangan sampai kadang-kadang asatidz ceramah itu ya bersamaan ceramahnya, ini temanya. Jadi pernah gitu juga susun tema-tema selama 40 biar orang itu mendapatkan hasil. Di 40 malam itu sejarah Nabi, akhlak Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam Habib. Sebelum kita lanjut Habib ngobrol-ngobrol lagi, boleh diminum dulu Habib. Ya. Ya. Oke, kan. Bismillah. Baik pemirsa sahabat masjid semua, artinya Maulid Arba'in ini adalah kegiatan kegiatan sebuah majelis yang di dalamnya ada ceramah dan dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW selama 40 hari dengan tempat-tempatnya itu ada yang menetap dan ada juga yang berubah. Kemudian juga penceramahnya juga itu luar biasa, memang benar-benar didata, tetapi juga tidak memberikan nama tempat sehingga kejutan juga bagi penceramah tersebut. Luar biasa Habib. Kemudian juga Habib terkait dengan Maulid Habib, dari Majelis Maulid Arba'in ini juga ada yang namanya Majelis Maulid Isrin Habib, dan juga Maulid-Maulid yang lainnya. Itu bagaimana? Sepertinya karena antusias orang yang mau hadir, jadi panitia Arba'in mereka hanya sebatas 40 malam. 40 malam, jadi itu ada panitia Arba'in. Hingga akhirnya ada orang yang kepengen masih untuk melanjutkan, kepengen masih mau maulid. Akhirnya ada panitia yang lain membuatlah majelis Isrin. Ya awalnya juga dari rumah ke rumah, akhirnya ya banyak. Akhirnya ada orang yang minta-minta hingga akhirnya maulid Isrin itu sendiri 20 malam setelah maulid Arba'in. Juga menjadi akhirnya ramai juga. Jadi ramai yang hadir di Maulid Isrin itu. Jadi kalau Maulid Arba'in itu sudah contoh kita ini, Palembang ini menjadi contoh. Maulid Arba'in sudah dicontoh begitu banyak di kota-kota lain. Bahkan di luar negeri, di Malaysia itu ada Maulid Arba'in ya, mencontoh di kita Palembang. Itu kalau di tempat-tempat lain, bahkan mereka di zaman Habib Mahdi kita kepengen itu tempat-tempat lain itu khotamnya jangan 40, jangan bareng Palembang. Nah, mungkin ada yang 41, ada yang 42, ada yang 43. Ada kadang-kadang di Lampung ada Maulid Arba'in di Lampung. Kemudian di Jambi juga ada Maulid Arba'in. Di Pulau Bangka juga ada Maulid Arba'in. Jadi banyak Maulid Arba'in di Tangerang. Nah, banyak diantaranya yang menjadi motornya adalah ya banyak asatidz dari Palembang. Dari Palembang mereka buat juga, di Kalimantan juga buat ada Maulid Arba'in yang mencontoh Palembang. Maka Palembang barokah luar biasa. Apa yang dilakukan Palembang ini menjadi kadang-kadang pencontohan untuk tempat-tempat lain. Luar biasa. Jadi Palembang ini kalau istilah bahasa sekarang menjadi role model Habib. Menjadi tolak ukur untuk kota-kota yang ada di Indonesia. Baik Habib, tadi Habib sebutkan bahwasanya kegiatan Majelis Maulid Arba'in ini juga pernah diadakan di Masjid Agung Palembang Habib. Nah, kemudian Habib, apakah Masjid Agung Palembang ini kembali bisa mengadakan Maulid Arba'in itu ataupun menjadi tuan rumahnya? Ya kemungkinan bisa, karena memang kalau jauh-jauh hari ketika pada saat sebelum dibuat panitia, karena panitia nyusun. Pertama panitia itu adalah menerima orang-orang yang kepengen tempat-tempat yang kepengen ikut dalam daftar Maulid Arba'in. Maka ada yang sudah memang mantap, dia minta tiap tahun. Bahkan sambil hall seperti hall Kiai Abdullah Zawawi Zom itu sekaligus hall dan juga Arba'in. Nah, itu mantap tiap tahun. Jadi sudah mereka minta tiap tahun tanggal sekian. Jadi panitia itu yang tiap tahun itu sudah ini. Yang masih kosong, nah itu tadi ada orang yang nawar minta masukkan. Nah, beliau lihat dulu panitia ini, melihat kita di kelayan atau tidak, tempatnya, parkirnya. Kalau misalnya itu layak, jadi buat dan diberitahu bahwa yang ngatur itu seluruhnya itu adalah panitia. Jadi yang punya tempat itu harus koordinasi dengan panitia Arba'in. Jadi kalau misalnya Masjid Agung untuk mendaftar itunya bisa dimasukkan. Jadi dimasukkan untuk dijadwal. Tapi seperti tadi kan jauh-jauh hari. Karena pernah kadang-kadang suatu tempat itu pengen masuk ya ternyata sudah penuh. Atau kadang-kadang tidak cocok dengan tanggalnya. Tanggal itu sudah diisi orang lain, sudah orang minta tanggal ini, baru orang mau daftar ya tidak bisa lagi karena sudah didului orang yang lain. Jadi mungkin kalau misalnya Masjid Agung
Tapi seperti tadi bahwa harus koordinasi panitia Masjid Agung dengan panitia Arba'in. Misal Masjid Agung mau minta penceramah sendiri, ya koordinasi. Jadi Masjid Agung sudah mengundang penceramah hingga panitia tidak perlu lagi mencarikan penceramah. Jadi di antara ada tempat-tempat yang memang mereka mencari sendiri penceramahnya. Jadi panitianya menyiapkan tim hadroh, bacaan maulid, kemudian panitia misalnya Masjid Agung koordinasi dengan panitia Arba'in yang pembawa acaranya, misalnya pembawa acaranya dia misal kata sambutan, siapa kata sambutan itu bilang sambutan ketua Masjid Agung, misalnya ketua yayasan, itu akan kata sambutan. Misalnya ada pihak pemerintahan juga misalnya minta kata sambutan, jadi dia koordinasi dengan panitia Arba'in dan panitia Arba'in yang akan mengumumkan acara-acara tersebut. Ini. Baik, luar biasa. Artinya sangat memungkinkan sekali Habib. Sangat memungkinkan. Masjid Agung Palembang kembali menjadi tuan rumah Majelis Maulid Arba'in. Bahkan kita menginginkan itu Masjid Agung itu memang tiap tahun mestinya ikut Maulid Arba'in. Karena Masjid Agung juga ikon Palembang. Jadi biar menyatu antara Maulid Arba'in yang terkenal di Palembang ini, di situ Masjid Agungnya punya jadi ikon juga. Jadi kalau misalnya tiap tahun Masjid Agung ini sebenarnya lebih bagus. Tiap tahun ikut dan gabung dengan Majelis Maulid Arba'in. Walaupun misalnya nentukan malam sekian, tetap kan malam sekian setiap tahunnya. Jadi kadang orang sudah tahu, malam ini Masjid Agung. Nah, Habib luar biasa. Tentunya hal tersebut kita harapkan benar-benar Masjid Agung ini kembali menjadi tuan rumah daripada Majelis Maulid Arba'in. Habib, sebelum kita saat ini kita memasuki akhir daripada obrolan kita di program obrolan asyik bersama Masjid Agung, dan kami mohon kepada Habib untuk memberikan kami semua dan pemirsa yang ada di rumah tentunya nasihat-nasihat untuk semangat di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ziarah kubur kemudian atau ziarah kubro, kemudian juga majelis Habib untuk kami semua. Tujuan kita tidak lain adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh para ulama dahulu itu mereka pasti melakukan dengan dalil. Jadi tidak mungkin mereka melakukan sesuatu hal, lagi ulama-ulama yang terkenal di zaman dulu yang lebih alim, lebih warok daripada kita, mereka melakukan suatu hal tersebut tidak lain adalah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi acara-acara baik itu maulid atau ziarah kubro, itu ada momen-momen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang dilakukan terutama di Palembang, ini Palembang Darussalam adalah kegiatan Islami yang sangat luar biasa. Makanya kenapa di Palembang dinamakan Darussalam? Karena memang kegiatan-kegiatan di Palembang ini tidak lain adalah syariat Islam yang diterapkan. Tapi kadang-kadang sudah mulai agak pudar, makanya kita kembalikan lagi, hidupkan lagi baik itu maulid. Sebenarnya dari dulu sudah dijalankan, tapi hanya kita zaman sekarang hanya membangkitkan atau motivasi dan menghidupkan yang sudah mungkin hilang, itu kita hidupkan. Ya mudah-mudahan kita mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Kota Palembang ini sangat luar biasa dari bandingkan di tempat-tempat lain, baik itu majelis taklimnya. Orang mah di majelis taklim, kalau di Masjid Agung ini sudah cukup mungkin. Orang duduk Masjid Agung belajar dengan bawa kitab-kitab yang dibaca oleh para guru-guru di Masjid Agung sudah cukup. Baik itu habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada semua sudah lengkap di Masjid Agung. Mau hafal Quran ada, mau pengen tafsir seluruhnya sudah ada. Tinggal kalau kita bawa mungkin kitab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh yang di Masjid Agung ini, itu sudah cukup. Apalagi di tempat-tempat lain. Jadi majelis kita ini tidak ada kurangnya. Jadi kalau ada orang mungkin di Palembang ini katakan udah bisa sholat, udah bisa ilmu, ini berarti dia sudah jauh nih berarti. Kalau orang yang tinggal di Palembang ini dia tidak ada paham ilmu, maka dia sudah jauh ini berarti dari masjid, jauh dari majelis taklim. Karena setiap masjid itu pasti ada majelis taklimnya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Amin. Mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Palembang ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita. Kegiatan-kegiatan kita bisa hadir di tempat-tempat yang baik, dari majelis ke majelis, dari momen acara-acara Islami kita hadir dan kita ambil faedah dari acara-acara tersebut. Baik Habib, terakhir
mungkin kita minta kepada Habib untuk memberikan ajakan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang, khususnya Habib, untuk bisa mengikuti kegiatan ziarah kubro nantinya, Habib. Ya, sangat kami harapkan partisipasi segenap warga Palembang untuk kita meramaikan dan mensukseskan acara yang akan datang ini, yaitu tanggal 21, 22, dan 23 Februari untuk tahun ini. Dan kami sangat juga mengharapkan partisipasi pemerintah. Dalam hal ini memang acara ziarah kubro adalah milik pemerintah, dan juga kami berharap dan sangat berharap kepada kepolisian dan TNI ya, yang selama ini setiap tahun ikut andil dan meramaikan serta mensukseskan acara ziarah kubro. Kami segenap koordinator di dalam acara ziarah kubro ini mengharapkan seluruhnya yang punya harta ya dengan hartanya, yang punya jabatannya dengan jabatannya, yang dengan ilmu, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya tenaga dengan tenaganya. Karena insya Allah dengan kebersamaan kita itu adalah persatuan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami mengajak segenap warga Kota Palembang, ini acara kita bersama. Ayo kita sukseskan bersama-sama acara ini. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Habib atas ajakan yang telah diberikan, dan ajakan tadi merupakan pertemuan ataupun bahasan terakhir di obrolan asyik bersama Masjid Agung episode kali ini. Tentunya kami mengharapkan kepada seluruh permisa yang ada dimanapun berada untuk mensyiarkan media-media Islam, diantaranya ialah dengan subscribe daripada channel YMA TV Palembang Official dan mengikuti semua sosial media Masjid Agung Palembang. Kalau saya Muhammad Rifki dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.